Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita dengan setia untuk mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, maka jiwa kita akan merasa disenangkan. Kita akan bahagia karena kita sedang berjumpa dengan pemilik hidup ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Kau ya Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga pada sore hari ini kami mau kembali datang untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau dan kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan, Engkau disenangkan ya Tuhan, dan kuasa-Mu Engkau nyatakan pada setiap kami. Mari Bapa, Engkau beracara melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Setiap kita sudah diberikan kuasa yang besar oleh Tuhan untuk mengatasi masalah demi masalah. Haleluya. Jadi lawanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpuji
terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Raja segala raja. Haleluya. Lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya,
kita lebih dari pemenang. Haleluya. Hidup kita tak akan sama lagi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Sebab Kaulah kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amen. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amen. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Amin Tuhan, haleluya. Haleluya Jesus. Yesus, hanya Kaulah kebenaran Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Yesus, Kau kebenaran
yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan Yesus, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku kami akan tetap menyembah-Mu, Tuhan. Dunia tak bisa Amin. menjauhkanku Dan
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Haleluya, dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, Jesus. Kami mau hidup bagimu. Selama kami hidup, kami kan menyembah-Mu, oh Tuhan. Haleluya, Jesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, kami menyembah, kami meninggikan-Mu, Yesus. Satu-satunya penolong, satu-satunya sumber keselamatan, Yesus namanya. Kaulah Tuhan, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, Tuhan, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
undang hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Mari semua saudara menyembah Tuhan. Kita tidak bisa menjauhi kasih setia Tuhan. Kami membutuhkan kasih setia-Mu Tuhan. Bawa hati kami melekat hanya kepada Engkau. Kami kalau hidup hanya hidup bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hurarara maya se. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya. Hirarara maya se. Engkau kebenaran kami ya Tuhan, yang menjamin hidup kami, yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Haleluya. Kirara bara bala ya sang. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah, oh satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah, mari sama-sama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi dari dalammu, oh nikmati
mengubah. Sekali lagi, oh satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Oh Bapa, urapanmu mengubah hidupku. Inilah Tuhan menjadi kerinduan kami, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati kehadiran-Mu Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Karena itulah yang membawa sukacita kami Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, Engkaulah penopang kehidupan kami Tuhan, Engkau yang mengubahkan kehidupan kami umat-Mu, dimanapun kami berada dan tinggal ya Tuhan. Bahwa kami tiap-tiap hari Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bukan sekedar kami menyanyi, bukan sekedar kami mendengar firman Allah. Engkau merindukan setiap kami umat-Mu Tuhan menikmati sukacita yang besar, kemenangan yang besar, dan pemulihan yang besar ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Urapi seluruh umat-Mu, urapi kami hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu Bapa, yang untuk meneguhkan setiap kami orang yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, selamat sore. Kita kemarin sudah mendengar bahwa Tuhan merindukan kita menjadi umat Allah yang mengalami sukacita yang besar. Saudara, Tuhan lebih suka kita mengalami kesembuhan. Tuhan lebih suka kita mengalami pemulihan daripada pujian nyanyian kita. Walaupun kita harus menyanyi dengan iman, dengan percaya, kita sedang mengucapkan sesuatu firman melalui pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara sekalian, setiap kita orang yang mengikut Yesus harus menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Menjadi orang-orang yang perkasa. Karena di saat kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya, kita menjadi orang-orang yang perkasa, menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, dalam Yesaya pasal yang 35, ayat yang ketiga dan keempat, kalau saudara membaca dari keseluruhan ayat-ayat dari pasal ini saudara, itu keselamatan yang datang dari Tuhan. Itu sukacita orang-orang yang mengalami keselamatan, mengalami pemulihan, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah berkemenangan saudara, tidak boleh terus lesu, tidak boleh patah semangat, harus terus kuat di dalam Tuhan. Makanya di dalam Yesaya pasal 35 ayat yang ketiga dan keempat berbicara seperti ini. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Saudara, ini yang Tuhan katakan, kuatkanlah hati, janganlah takut. Iya. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dia sendiri akan datang menyelamatkan kita, saudara. Katakanlah kepada orang-orang yang berkecil hati, kepada orang-orang yang ketakutan, saudara, tabahkanlah hatimu. Iya kan? Jadi saudara, mari kita memiliki sikap yang positif kepada setiap situasi, saudara, yang datang dalam hidup kita. Kita harus mempunyai kemampuan untuk melihat masalah dari sudut
pandang yang berbeda. Kita bisa memandang setiap masalah di dalam dimensi imannya Tuhan. Saudara, karena itulah kunci daripada orang-orang yang menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, dengan demikian kita akan memiliki gairah dan semangat yang kuat bersama dengan Tuhan. Dengan memiliki respon hati yang positif, kita akan terhindar dari rasa khawatir, takut, cemas, dan putus asa atau tawar hati dan sebagainya. Nah, saudara, setiap masalah kesulitan memang terus datang dalam hidup kita. Selama kita hidup, masalah kesulitan akan terus ada. Dan memang hidup di dunia ini diwarnai dengan berbagai macam masalah, kesulitan, dan tantangan kehidupan. Tetapi orang yang mempunyai semangat yang kuat, saudara, maka dia akan memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Orang yang punya semangat memiliki kekuatan untuk menghadapi segala situasi dan keadaan yang menekan orang-orang tersebut. Nah, saudara, di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Saudara, di saat-saat kita punya kesulitan dan masalah, kalau kita menjadi orang-orang yang tetap semangat, saudara, itu kita akan mampu. Kalau orang sudah lemah, loyo, dan tawar hati menghadapi kesulitan, maka dia akan tambah sulit menghadapinya, akan tambah menderita. Tetapi semangat seorang dapat meringankan penderitaan. Saudara, di dalam terjemahan yang lain, semangat seseorang dapat meringankan penderitaannya. Tetapi apabila semangatnya sudah patah, apalagi yang masih bisa diharapkan? Saudara, tidak ada harapan bagi orang-orang yang patah semangat. Tidak ada harapan bagi orang-orang yang tawar hati, orang yang putus asa. Tetapi kalau orang punya gairah, punya semangat di dalam Tuhan, saudara, maka itu akan berbeda, membuat orang itu mampu di saat menghadapi kesulitan. Saudara, kalau kita punya kemauan yang keras, kemampuan untuk hidup, saudara, orang itu dapat, saudara, melampaui, menanggung penderitaan. Tetapi kalau orang sudah kehilangan kemampuan, kemauan, saudara, hilang juga segala harapannya. Nah, saudara sekalian, bagaimana supaya kita dapat tetap bersemangat dalam menjalani hidup ini, saudara? Bagaimana supaya kita tetap bersemangat menjalani kehidupan ini, saudara? Maka yang pertama, arahkanlah pandangan saudara hanya kepada Tuhan. Imani setiap janji firman Tuhan dan tekun menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Saudara, ada banyak janji-janji firman Tuhan yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, yang disampaikan kepada setiap kita orang yang percaya. Contoh, saudara, Tuhan pernah berjanji, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Itu firman Tuhan, itu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan yang aman, tidak, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara, ini yang harus kita pegang, saudara. Itu janji Tuhan, itu yang Tuhan katakan. Ya. Ada janji juga, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, saudara, kalau kita tahu setiap janji firman Allah yang sudah ditulis dalam Alkitab, saudara, mari memandang kepada Tuhan yang berkuasa. Imani janji Tuhan, percayai janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah berbohong dan berdusta. Janji Tuhan selalu dikenapi kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati, yang menanti-nantikan pertolongannya. Saudara, ada banyak firman Allah. Oleh sebab itu, saudara sekalian,
Saya mendorong setiap saudara semua untuk tetap setia membaca firman Tuhan, untuk tetap setia mengikuti worship at home, tetap setia di dalam saat teduh saudara, renungan-renungan yang dikirim melalui media, melalui HP saudara, baca dan kemudian renungkan firman Tuhan yang saudara dapatkan setiap pagi, setiap siang, setiap sore, bahkan setiap malam saudara dapatkan firman. Saudara, itu yang akan meneguhkan saudara. Percayai setiap perkataan janji Tuhan. Saudara, setiap pagi saya dikirimi oleh kakak ipar saya, yaitu firman Allah tiap pagi saudara. Kadang jam 2, jam 1, jam 3, jam 4 saudara, tiap hari. Dan kalau saya bangun ngelilir saudara malam itu saya juga buka HP, saya buka kemudian saya responi, amin, saya katakan, amin puji Tuhan, yes amin, terima kasih memberkati. Malam itu langsung saya balas saudara. Saya merespon setiap janji Tuhan. Nah saudara sekalian, makanya seperti yang saya katakan saudara, arahkan pandangan hanya kepada Tuhan. Imani setiap janji firman Allah dan tekun menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Saudara, bahkan dalam Yesaya 40:31, saudara dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, kekuatan baru, seumpama burung raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya, maka dia berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ini yang Tuhan janjikan saudara. Di dalam Yesaya 40:31 tadi saudara ya. Orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan, mendapat kekuatan baru saudara. Bayangkan kalau setiap hari kita mendapat kekuatan baru, kita menjadi orang yang perkasa menghadapi hari itu. Sepanjang hari kita akan tetap bersemangat dan bergairah, karena kita punya kekuatan yang baru, mampu menghadapi segala situasi dan keadaan yang menekan hidup kita. Saudara, dikatakan tidak menjadi lesu, tidak menjadi letih saudara, karena Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru. Saudara, mari sama-sama yang pertama, mari kita pandang, arahkan pandangan saudara hanya kepada Tuhan, imani setiap janji Tuhan, dan tekun menanti-nantikan pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Saudara sekalian, bahkan kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami saudara, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan adil. Saudara, Dia akan pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, saudara, dikatakan iya, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Saudara, ini luar biasa, ini janji firman Tuhan, mari kita percayai. Di dalam terjemahan yang lain ngomong seperti ini saudara, tidak ada pencobaan yang pernah menimpamu kecuali pencobaan yang biasa bagi manusia. Dan Allah adalah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Akan tetapi bersama dengan pencobaan itu, saudara, bersama dengan pencobaan itu, Ia juga akan menyediakan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Saudara, Tuhan menyediakan, Tuhan menyiapkan jalan keluarnya. Oleh sebab saya katakan saudara, setiap hari kita tidak perlu bingung dan cemas menghadapi keadaan dunia, situasi dalam rumah tangga pekerjaan kita, karena Tuhan yang menyediakan jalan keluarnya. Saudara, supaya kita dapat menanggungnya, saudara, kita perlu belajar dari firman Allah pada malam hari ini, saudara. Mari arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, saudara. Dan mari kita akan terus, saudara, ikuti janji-janji Tuhan yang luar biasa. Bahwa keinginan jahat yang masuk ke dalam hidup kita, saudara, itu bukan hal yang baru, ada banyak orang mengalaminya. Sebelum kita ada, banyak orang juga yang mengalami hal yang sama, mengalami tekanan yang sama. Dan kita bisa menahannya
kalau kita terus memandang kepada Tuhan. Saudara, bahkan di dalam Filipi pasal yang keempat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Segala perkara artinya setiap apapun toh saudara yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan, dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Nah saudara sekalian, masalah bukan hanya melatih iman kita saudara, tetapi juga merupakan kesempatan untuk kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Hadapilah setiap masalah dengan tenang dan tetaplah teguh berpegang pada janji firman Tuhan. Kadangkala saudara kesulitan masalah yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi, membawa kita untuk kita menggenapi janji-janji Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa terhadap apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah iseng dengan apa yang Dia kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak main-main dengan proses kehidupan yang sedang kita alami saudara. Jadi mari sama-sama kita belajar mempercayai, mengimani janji Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh, saudara, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara yang hatinya teguh, berpegang kepada firman Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan, Tuhan menjagai dengan damai sejahtera yang luar biasa. Saudara sekalian, marilah kita jadilah orang yang kuat di dalam segala situasi, dengan menjaga hati supaya tetap saudara, tetap percaya, tetap berfokus bukan pada besarnya masalah, tetapi kepada besarnya kuasa Tuhan yang Dia miliki, saudara. Yang kedua, saudara, kita harus percaya Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Artinya Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan juga mengatakan di dalam Ibrani, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Artinya setiap detik saudara, Allah itu bersama-sama dengan kita. Tuhan itu siap menolong kita. Makanya Yesaya mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 40 saudara. Saudara, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut saudara, kita enggak boleh takut saudara. Karena Tuhan yang menyertai kita, memegang dengan tangan kita, yang membawa kemenangan. Inilah yang membuat kita terus bersemangat saudara. Janji firman Tuhan, saudara akan terus digenapi. Oleh sebab itu saudara kalau malas baca firman Allah, malas saudara untuk membaca renungan yang saudara terima dari rekan saudara, sahabat saudara, dari ibu gembala yang mengirimkan renungan-renungan tiap hari. Kalau saudara malas membacanya saudara akan kehilangan kekuatan, semangat saudara. Justru firman Allah yang kita terima setiap hari, kita makan, kita nikmati, itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saudara, janganlah bimbang, janganlah takut saudara. Allah akan menolong kita, memegang tangan kita. Bahkan terjemahan yang lain mengatakan yang penuh dengan kemenangan saudara. Yang penuh dengan kemenangan. Itu janji Tuhan. Dan itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang bersemangat saudara. Aku akan membuat engkau kuat di dalam Tuhan. Bahkan saudara yang ketiga, saudara, tadi yang pertama mari arahkan pandangan saudara hanya kepada Tuhan dan imani janji Tuhan. Nantikan Tuhan
supaya kita mendapat kekuatan yang baru. Yang kedua, saudara, kita harus percaya bahwa Allah kita yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bagaimana supaya kita tetap semangat dan bergairah menghadapi hidup ini? Saudara, mari kita kalau kita hiduplah melekat kepada Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan. Saudara, Mazmur 62:1, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, kalau saudara melekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan tiap-tiap hari, melekat punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya kita tidak usah meminta pun Allah mengetahui. Kalau kita dekat dengan Tuhan, masakan Tuhan tidak akan menolong saya dan saudara. Kalau kita melekat dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, masakan setiap kesulitan Tuhan akan membiarkan kita. Tidak, saudara. Dia akan campur tangan, saudara. Dan mari kita memiliki motivasi hati yang murni ketika kita mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Hanya kita memuji dan menyembah kepada Tuhan, mengagungkan Dia, saudara. Sebenarnya tanpa kita minta pun hubungan kita akan menolong kita, saudara. Kedekatan kita dengan Tuhan akan membantu hidup kita menyelesaikan setiap kesulitan yang kita hadapi. Saudara sekalian, mari pada sore hari ini, saudara, kalau Tuhan sudah menjanjikan sukacita yang besar dalam hidup kita, Tuhan juga menjanjikan kekuatan yang besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah kehilangan semangat dan gairah, saudara, karena Tuhan sudah menjanjikan yang luar biasa kepada setiap kita. Biarlah kita tetap semangat, bergairah, menjalani kehidupan kita dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, mengimani setiap janji Tuhan, tekun menanti-nantikan Tuhan, karena Tuhanlah menjadi penolong dalam hidup kita. Saudara, kita harus mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Allah Immanuel yang menyertai hidup kita. Dan bagaimana kalau kita menjadi orang yang bersemangat dan bergairah, kalau kita punya hubungan yang melekat kepada Tuhan, keintiman dengan Tuhan, melalui doa, pujian, penyembahan saudara kepada Tuhan, perenungan firman Allah yang saudara baca tiap hari, itu yang akan buat saudara bergairah. Menghadapi hidup ini tidak dengan tawar hati, tidak dengan ketakutan, tidak dengan kekhawatiran. Walaupun saudara keadaan dunia sedang berubah, keadaan bukan semakin mudah tapi semakin sulit. Tetapi orang-orang yang mempercayai firman Tuhan, orang yang mempertaruhkan harapannya kepada Tuhan, mendapat kekuatan yang baru, yang berjalan tidak menjadi lelah, yang berlari tidak menjadi lelah, tidak letih lesu, saudara. Tetapi tetap bersemangat di dalam Tuhan. Saya mengundang musik, saudara. Ada lagu, saudara, yang luar biasa yang menjadi berkat bagi saya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Haleluya. Biarlah lagu ini, saudara, akan meneguhkan setiap kita untuk mengakhiri worship at home pada sore hari ini, saudara. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkau menara dan perisai hidup. Sekali lagi, Engkaulah sumber
tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Oh, kebenaran dan perisai di hidupku. Oh, kebenaran dan perisai di hidupku. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Walaupun kami masih tinggal di dalam dunia yang penuh dengan masalah dan kesulitan, yang penuh dengan tantangan ya Tuhan yang harus kami hadapi. Proses kehidupan sedang berjalan dan berlaku dalam hidup kami. Setiap umat-Mu Tuhan menghadapinya. Dan itu seringkali membuat kami kehilangan semangat dan gairah di dalam hidup ini. Seringkali Tuhan kami mengalami ketawaran hati, mengalami keputusasaan menghadapi hidup ini Tuhan. Tetapi kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Engkau meneguhkan, menguatkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Maka kami perlu kekuatan yang baru Tuhan. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Engkau Tuhan mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Kami mempercayai kepada Engkau ya Tuhan. Kami percayai, kami imani janji firman-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu tidak pernah gagal. Janji firman-Mu tidak pernah usang ya Tuhan. Engkau yang selalu mengenapkan dalam setiap kami umat-Mu yang mempercayai Engkau. Tuhan, ajar kami juga percaya bahwa Engkau yang kami sembah adalah Allah Immanuel yang menyertai kami Tuhan. Engkau yang berjanji sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami, tidak pernah melupakan kami Tuhan. Bahkan sedetik pun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Ini yang membuat kami menjalani hidup kami penuh dengan semangat dan gairah. Ini yang mengembalikan kepercayaan kami Tuhan. Ini yang membuat kami teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkau Allah Immanuel yang menyertai kemanapun kami ada, kami pergi dan kemanapun kami tinggal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau menyertai keluarga kami. Engkau menyertai usaha pekerjaan kami. Engkau menyertai Tuhan apapun yang Tuhan sedang kami hadapi ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus bahwa kami melekat hanya kepada Engkau Tuhan. Buat kami terus bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami lalai Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Jangan biarkan kami lupa Tuhan dan melupakan Engkau Tuhan. Buat Tuhan kami terus melekat dan dekat kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah yang menjamin kehidupan kami Bapa. Kami tetap percaya setiap kesulitan, masalah yang dihadapi oleh umat-Mu hari ini Tuhan. Ada di antara umat-Mu yang sedang mendesak dalam pergumulan ya Tuhan. Mereka merindukan jawaban dari Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Ada di antara umat-Mu yang sakit Tuhan, kami lepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur memulihkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, yang di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, lawat umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Engkau menjawab apa yang kami rindukan ya Tuhan. Bahkan Engkau meneguhkan setiap kami umat-Mu dengan kuasa firman-Mu pada sore hari ini. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.